Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kutai Timur menerima laporan aduan dari pendukung salah satu paslon Pilkada Kutai Timur. Ya, bagaimana tanggapan Bawaslu Kutim terkait hal itu? Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Kaltim Erwin Syah. Saudara, pasca pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menerima sejumlah laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pilkada. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Budi Wibowo, Komisioner Bawaslu untuk Divisi Penanganan Pelanggaran. Baik, Mas Budi, bisa disampaikan bagaimana sejauh ini penanganan ataupun juga laporan yang sudah ditangani oleh Bawaslu? Ya, sejauh ini sudah masuk dari awal tahapan pilkada 28 laporan. Lantas kemudian kita sudah meregistrasi beberapa, dan beberapa juga masih dalam proses perbaikan laporan terkait dengan adanya kekurangan formil dan materialnya, begitu. Nah, terkait dengan beberapa yang sudah diregister, itu tidak hanya dari laporan masyarakat, melainkan juga ada beberapa dari temuan. Nah, sifatnya terkait dengan laporan ini dominan terkait dengan masalah pidana pemilihan. Sedangkan terkait dengan temuan, kita lebih banyak dominan ke administrasi. Ada beberapa cacat yang kemudian kita minta untuk saran perbaikan. Di beberapa TPS pun kita beberapa menemukan tangkap tangan terkait dengan penggunaan C pemberitahuan orang lain, kemudian mencoblos 2 kali. Saat ini sudah masuk ke dalam tahapan penyidikan, sudah dalam penetapan tersangka, lantas kemudian nanti tinggal pelimpahan ke kejaksaan untuk dipersidangkan. Ya. Lalu untuk laporan tadi begitu, Mas Budi, ini ada tenggat waktu tidak? Kapan harus segera diselesaikan? Iya. Terkait dengan laporan yang baru-baru ini masuk pasca pencoblosan yang lebih menjadi perhatian publik, pertanggal 12 sudah masuk laporan, kemudian tanggal 15 kita registrasi, otomatis nanti di hari Minggu besok itu akan kemudian kita tetapkan masuk dalam pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini akan dibahas bersama dengan teman-teman tim Gakumdu, ada kejaksaan dan kemudian ada kepolisian, untuk kemudian ditetapkan kasus tersebut apakah naik ke dalam tahap penyidikan atau dihentikan karena tidak terpenuhi unsur bukti-buktinya. Begitu. Ya. Lalu setelah ditetapkannya atau setelah selesai rapat pleno terbuka rekapitulasi dan hasil penghitungan suara Pilkada Bupati Kutai Timur, apakah ini masih ada dibuka kesempatan bagi masyarakat jika ingin melaporkan ataupun juga kaitannya dengan dugaan pelanggaran lainnya, masih bisakah melaporkan ke Bawaslu? Siap. Jadi dalam prinsipnya dalam regulasi Bawaslu tetap bisa menerima laporan-laporan dari masyarakat itu sepanjang tahapan masih ada. Nah, hari ini adalah tahapan terkait dengan penetapan di rekapitulasi KPU. Kami masih bisa tetap menerima laporan-laporan masyarakat terkait dengan penanganan pelanggaran yang kemarin. Cuma tetap terhadap regulasi kita berpatokan 7 hari sejak diketahui atau ditemukan. Artinya ketika laporan yang kemudian itu lewat dari 7 hari, maka kita akan tetapkan daluarsa. Tapi ketika dia laporannya, kejadiannya diketahuinya itu kurang dari 7 hari, kita akan proses. Begitu. Ya. Lalu apa yang bisa masyarakat siapkan begitu pada saat pelaporan ke Bawaslu? Syarat-syarat apa saja untuk menguatkan laporan mereka? Baik. Terkait dengan syarat dalam laporan, kita memenuhi terkait dengan syarat formil dan material. Kalau syarat formil ini terkait dengan pelapornya siapa, terlapornya siapa, lantas kemudian bukti-buktinya. Sedangkan untuk materialnya, ini terkait dengan saksi, barang buktinya, alat buktinya, itu nanti akan kemudian kita olah. Dan juga jangan lupa terkait dengan uraian kejadian. Nah, uraian kejadian ini harus membunyikan apa jenis pelanggaran yang diketahui, begitu. Ya, baik, terima kasih Mas Budi Wibowo, Komisioner Bawaslu untuk Divisi Penanganan Pelanggaran. Dan demikian, saudara, informasi yang kami kumpulkan dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Kita kembali ke studio. Baik, Erwin Syah, terima kasih dan selamat bertugas.